Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Pastinya semoga kamu baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan ya. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang, selamat menjadi sahabatnya Sora. Untuk yang sudah sering nonton, terima kasih atas dukungannya. Berikan tombol subscribe di bawah, diklik gratis, di like juga, dan boleh banget dibagikan. Dan hari ini Sora akan membacakan dengan tema yang moodnya kacau balau tanpa kamu ya. Orang ini moodnya kacau balau tanpa kami ya. Dan Sora akan tetap selalu tanpa bosannya menspoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatifnya ya. Dan sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan atau tertukar-tukar periode waktunya. Jangan serta-merta mengambil keputusan hanya karena dari video ini saja. Bijak sebelum bertindak. Oke, kita mulai pembacaannya sekarang. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya yang moodnya kacau balau tanpamu ya, yang moodnya kacau balau tanpamu. Siapa orang ini? Kita mau coba lihat dulu siapa orangnya ya, yang moodnya kacau balau tanpamu. Ada kartu The Death ya. Orang ini bisa saja orang yang hubungannya mungkin sudah terputus sama kamu atau sudah berakhir, tapi nampaknya belum bisa melet go kamu ya. Artinya masih dalam periode yang belum bisa melet go, masih mengalami kesulitan untuk moving on ya. Ini gambarnya di merry go round ya. Jadi seperti merasa masih balik lagi, muter lagi, balik lagi ke kamu gitu ya. Di sini masih kayak ngerasa energinya masih muter-muter di situ aja, masih belum bisa kayak let go, masih kayak balik lagi ke kamu, balik lagi ke kamu. Secara energi ya, pikiran atau perasaannya ya. Jadi seperti merasa stagnan di situ-situ aja, gak bikin perubahan apa-apa, gak balikan ke kamu enggak, tapi move on juga enggak. Jadi seperti merasakan periode yang stagnan kalau Sora lihat di tempat ya. Dan di sini gitu ya, berharap bisa bergerak tapi tidak bergerak kemana-mana pada akhirnya. Itu adalah situasi yang terjadi sekarang ya, karena butuh keberanian dan butuh pengorbanan kalau memang mau benar-benar di let go atau disudahi gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi seperti masih berputar-putar di situ saja, masih belum bisa bergerak ke arah yang diinginkan kalau Sora lihat situasinya ya. Jadi the death seperti kayak ya udah berakhir tapi maju enggak, mundur enggak, cuma muter-muter jalan di tempat. Ya, kita mau lihat lebih lanjut lagi. Siapa orang ini? Ya, King of Wands ya. Dia berusaha kayak mencoba ya, berpikir dan mencoba lebih seksama memikirkan apa sih langkah yang harus diambil, apa sih gerakan yang harus dia ambil. Jadi fokusnya dia tuh sekarang cuman bisa ngelihat dan mencoba melihat apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia kerjakan ya. Di sini kayak dia mencoba untuk belajar bisa kayak dapat value-nya atau lebih bijaksana dari hubungan yang kemarin mungkin ada berakhir gitu ya. Kesalahannya di mana? Masalahnya ada di mana gitu ya. Dia mencoba untuk berpikir dan lebih seksama kalau Sora lihat di sini. Ya. Kontemplasi gitu ya, berpikir gitu ya. Dan di sini ada Queen of Wands kan. Di sini tapi dalam satu artian Sora langsung dapat kartu sudah di shuffle tapi langsung dapat kartunya bersebelahan, King of Wands dan Queen of Wands. Di sini sebenarnya dia masih punya energi yang merasa kamu adalah couple-nya dia, kamu adalah pasangannya dia, tapi di sini juga menandakan orang yang masih sama-sama dari kedua belah pihak. Dari si divine maskulin atau dari si divine feminin masih punya masih punya ketertarikan, masih punya energi yang tarik menarik gitu loh, masih punya perasaan yang saling menyukai, ketertarikan ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kamu mungkin masih punya hasrat sama dia, dia pun masih punya hasrat ke kamu gitu loh. Jadi masih saling suka sebenarnya, masih ada simpan perasaan lah di antara kalian gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Oke, yang berikutnya Six of Swords ya. Sehingga mau move on. Tadi kan Sora udah bilang langkahnya itu seperti banyak kesedihan, seperti terkatung-katung gitu loh ya di lautan bebas perasaan. Jadi seperti bingung ini arahnya mau kemana. Mau arah balikan
tapi mungkin balikan susah, banyak faktor yang harus dipikirkan, tapi mau move on kok rasanya berat. Di balik semua kekacauan pikiran, masih tersimpan harapan sebenarnya. Masih ada yang berharap di sini, yaitu gambarnya divine maskulin ya. Jadi kemungkinan si divine maskulin masih berharap mungkin hubungan ini seperti mahnya berasa kayak persimpangan buat dia. Jadi masih ada harapan nggak ya untuk bisa balikan lagi gitu loh. Ya. Kan di sini Knight of Pentacles. Apakah masih ada hal yang bisa aku usahakan gitu loh ya. Apakah aku masih harus berusaha lebih baik lagi di sini? Ada yang kalian, salah satu dari kalian atau kalian sama-sama masih berpikir apakah masih ada hal yang masih bisa diperjuangkan. Apakah masih bisa ada nilai jualnya gitu loh. Bukan nilai jual, nilai juangnya. Apa yang harus aku pertahankan, apa yang harus aku berikan, atau effort apa yang harus aku berikan supaya hubungan ini bisa work gitu loh ya. Kita mau coba lihat ya, secara garis pedal kendala yang kalian hadapi kira-kira seperti apa. Oke, di sini Knight of Swords. Di sini adalah masalah tentang pikiran yang tidak sejalan. Ya, di sini adanya pikiran yang tidak sejalan, adanya komunikasi yang tidak sinkron, yang menyebabkan kalian akhirnya sering ribut. Ya, sering terjadi kesalahpahaman, sering terjadi kegalauan karena ribut gara-gara masalah komunikasi. Kayak pikiran kalian tuh kayak nggak sejalan gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Yang membuat kayak komunikasi tuh jadinya adu pikiran gitu loh. Saling nggak mau ngalah gitu ya. Saling kayak apa ya? Saling nyerang gitu loh satu dengan yang lain ketika ngomong gitu. Jadi jatuhnya sering komunikasinya jadi adanya perdebatan. Itu yang Sora lihat di sini. Mungkin karena beda cara berpikir, beda cara merespon gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini juga lagi apa yang jadi isu juga selain komunikasi adalah masalah tentang planning perencanaan ke masa depan. Ya, di sini adalah tentang persiapan masa depan. Mungkin ada pembicaraan yang kayak ini hubungannya mau dibawa kemana arahnya. Pembicaraannya akan kayak ini apa plannya ke depan tuh mau seperti apa. Itu juga ada yang Sora lihat. Tuh kan? Tentang Ten of Pentacles, tentang berkeluarga, tentang kebahagiaan gitu loh ya. Jadi di sini ngomongin tentang planning masa depan, keseriusan masa depan, mau dibawa ke arah mana keseriusan masa depannya. Ya, dan tentang ngomongin keseriusan masa depan dan termasuk di sananya juga faktor finansial gitu loh ya. Jadi ini namanya butuh masa depan itu butuh perencanaan, butuh yang namanya finansial yang juga solid. Nah, ini finansial yang udah cukup solid belum? Apa sih persiapannya? Apa sih value yang mau diperjuangin gitu loh? Apakah udah punya persiapan rumah dan sebagainya ya. Dan masalah dari ada sosok wanita di sini ya. Sora lihat di sini ada sosok wanita. Antara memang mungkin ada sosok ibu dari kamu atau ibu dari dia yang juga mungkin bisa saja ada berinvolving di dalam hubungan ini gitu loh ya. Mungkin sudah minta kejelasan, ibunya sudah mungkin orang tua sudah mulai nanyain gitu loh. Kemana? Kamu mau diarahin serius kemana? Ini hubungan tuh mau dia bawa ke arah mana? Sudah mulai dipertanyakan gitu loh ya. Arah keseriusannya, arah masa depannya kira-kira mau seperti apa? Secara garis besar itu kalau Sora lihat di sini. Atau bisa juga ini mendapatkan adalah restu dalam tanda kutip dari pihak seorang sosok ibu di sini. Kalau dia nggak punya orang tua lagi, ibu lagi ya sosoknya jadi ibunya. Gitu loh. Kalau neneknya sudah kayak ibunya ya sudah neneknya. Kalau tantenya sudah kayak ibunya ya sudah itu neneknya. Ingat ya, kalau nggak dapat bentuk dapat energi biasanya. Oke. Lalu apa yang terjadi kira-kira? Nah kan, terjadi tidak bisa keluar atau tidak selesai masalahnya. Tertrap dalam situasi yang tidak bergerak. Ya. Ada yang mungkin memang kayak belum punya solusi dari masalahnya. Ada yang juga mungkin di sini masih ada hutang-hutang. Ini karena bisa juga keterikatan secara finansial ya. Ada hutang yang belum terbayarkan, masih banyak hutang-hutang dan beban finansial. Atau bahkan mungkin bisa juga ya, ada yang punya gimana ya, belum siap secara tanggung jawab, belum siap secara keterikatan, masih ingin punya yang namanya kebebasan gitu ya. Jadi kayak masih suka yang kayak bebas, masih suka yang kalau udah nikah kan serius tuh udah tanggung jawab ya, belum tanggung jawab sama pasangan, belum tanggung jawab sama anak gitu.
Itu yang Sora lihat di sini. Sih, merasa kayak masih gimana ya? Kalau Sora lihat di sini, suka gitu loh ya, merasa terikat sama kamu, tapi belum siap juga untuk 100% terikat secara tanggung jawab. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Mentalitinya memang belum siap. Sora kok mentalnya tempe lah, ya memang gitu. Sora bacain energinya apa adanya. Jadi dia masih kayak ada juga di sini yang memang itu tadi, masih ada keterikatan yang berhubungan dengan duniawi. Apa aja bisa. Kebebasan, masih suka terikat akan kebebasan, masih suka terikat, masih ada terikat terhadap beban finansial, itu yang jadi kendala. Gitu loh. Itu yang membuat kalian ya sekarang kayak gini gitu. Dalam situasi yang harus udahan tapi stagnan, bingung karena sebenarnya masih ada perasaan tarik-menarik dan sebagainya. Oke. Sekarang kita mau coba lihat kira-kira apa aja sih perasaan setelah itu semua. Emosi-emosi dia ke kamu tuh perasaannya seperti apa kira-kira. Oke. Perasaannya apa aja yang kacau balau. Oke, kita mau lihat. Yang pertama, ya. Dia merasa masih stres. Masih ada beban-beban stres-stres yang ada yang masih melingkupi dia. Ya. Masih ada stupid di sini, kebodohan. Dia merasa melakukan hal yang bodoh. Nah, kita akan coba ungkap lebih lanjut ya, lebih detail satu-satu. Masih ada obsesi, masih merasa stres, masih merasa bodoh, masih merasa terobsesi, tapi masih ada excited. Ya. Ini ke bawah aja kali ya. Biar muat. Ini gimana naruhnya biar muat? Bener deh, gini deh. Sorry. Biar muat dijajarin. Masih ada offset, masih ada excited, meskipun ada raksa ignorance. Bentar. Kelihatan nggak di kamera? Oh, masih kelihatan. Oke. Kita mau lihat apa sih emosi dia, kan jadi berantakan nih setelah ditinggal sama kamu gitu ya. Karena memang masih ada perasaan suka, masih ada hasrat, masih seperti stagnan muter-muter di tempat. Apa stres yang dia rasakan? Masih stres ya, masih stres, masih memikirkan cara bagaimana memulai komunikasi lagi sama kamu. Nah, ini juga gambarnya sedang mantauin. Artinya dia masih mantauin kamu. Dia masih mantauin kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, masih mantauin kamu. Tapi dia juga sendiri masih bingung bagaimana memulai komunikasi lagi sama kamu. Apa yang mau diomongin, apa langkahnya. Terus nanti kalau kamu nanya jawabannya apa gitu ya. Kayak judul lagu, jawaban apa yang kan ku beri gitu ya. Masih bingung. Tapi artinya orang ini masih mantauin kamu. Dia merasa bodoh akan apa? Dia merasa bodoh karena Seven of Swords. Dia merasa bodoh di sini karena dia tidak jujur sama kamu. Di sini ada energi ketidakjujuran. Antara memang dia tidak jujur, terbuka semuanya yang dia rasakan atau dia pikirkan ke kamu, adanya kebohongan, adanya manipulasi, tapi itu juga bisa berarti adanya pengkhianatan. Ada yang berkhianat dalam tanda kutip di sini. Ya. Jadi mungkin kalian juga berpisah dan kamu jadinya berpikir-pikir ulang apakah orang ini layak untuk diberikan kesempatan atau tidak. Karena dia banyak tidak jujur sama kamu. Banyak kebohongan, banyak manipulasi. Gitu ya. Hati-hati ya, dia sangat pintar memanipulasi pikiran sehingga kamu ngerasa kayak kok aku bodoh banget ya Sora. Dia bisa ngomong kayak gitu, aku percaya. Masih ada obsesi. Dia masih gimana ya? Masih ada obsesi ke kamu. Ya, masih sekarang karena dia melihat kamu mungkin masih menyendiri, kamu pun mungkin belum ada seseorang lagi gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa jangan-jangan kamu pun masih punya obsesi sama dia. Dia masih punya obsesi sama kamu, masih punya perasaan kayak penasaran dan sebagainya. Dan dia berpikir apakah kamu juga masih sendiri karena kamu masih punya obsesi sama dia. Yang belum bisa benar-benar selesai, masih kontemplasi gitu loh ya. Jadi karena dia merasa kayak di satu sisi dia seperti merasa aku nggak bisa selesai mikirin kamu, apakah ini sebuah perasaan obsesi gitu ya. Dan di satu sisi dia merasa excited, merasa bersemangat. Dia bersemangat sekarang. Ada satu motivasi tambahan
gitu ya. Jadi mood dia berganti-ganti. Kadang-kadang dia merasa stres, dia merasa dia bodoh sendiri, tapi di satu sisi dia masih ada obsesi juga, masih mau tahu cari tahu tentang kamu, masih belum bisa let's go kamu. Tapi di satu sisi kamu juga menjadi orang yang bikin namanya moodnya dia itu bisa naik turun gitu ya. Dia masih bersemangat. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada satu kayak keniatan dari dirinya dia kayak apa ya bilangnya ya, seperti kayak memotivasi dia ingin jadi orang yang harus lebih berhasil, orang yang harus lebih sukses ya. Karena di sini kan tadi Sora udah bilang masih ada tanggungan finansial, beban-beban yang belum apa ya, belum bisa terlepas dari tanggung jawabnya dia, sehingga dia menjadi lebih bersemangat. Kamu jadi salah satu motivasi dia untuk lebih rajin mencari uang dan lebih kepingin sukses. Ya, dan dia mencoba mengignorance, dia mencoba mengabaikan perasaan kesepian dia, perasaan tertekan dia tanpa adanya kehadiran kamu. Sebenarnya mood dia itu berantakan yang tadi Sora udah bilang ya. Tapi ini semua ngebuat dia ngerasa kayak campur aduk. Ada perasaan yang bercampur aduk di sana. Ada perasaan stres, perasaan ini gitu loh ya. Sora taruh di samping deh biar muat semua. Kan udah dibacain jadi bisa ditaruh di samping. Disusun biar rapih gitu loh. Kita mau lihat lagi apakah masih, kita lihat sedikit lagi ya. Ini kan baru 5, mungkin 2 atau 3 perasaan lagi yang kita coba tracking ya, perasaan dia ke kamu. Oke. Oh iya, kalau baca jangan di skip ya. Jadi nanti nggak tahu komplit ceritanya. Kalau dengerin jangan di skip. Terus nanti bilang Sora astrologinya mana padahal udah disebutin. Jangan di skip ya sayang. Oke. Supaya kamu tahu keutuhan ceritanya. Karena apalagi ini kan untuk banyak orang. Bisa saja kamu malah menyekip bagian yang untuk kamu ya. Ada confused, sekarang dia bingung, dia sekarang bingung bangkit dari keterpurukan yang ada. Dia bingung sebenarnya. Dia bingung bangkit dari keterpurukan ini mau gimana. Karena dia merasa sangat-sangat seperti tidak punya tenaga dan gairah untuk bangkit gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini. Seperti merasa keterpurukan dalam situasi-situasi yang tidak menentu. Dan di sini masih ada yang flirting. Artinya apa? Ada beberapa yang memang juga mencari pelarian akhirnya ya. Dia ke orang yang satunya lagi atau mencari pelarian walaupun hanya untuk bermain-main. Seperti mencari pilihan lain, pelarian tapi untuk sebagai bentuk pelarian. Oke. Itu yang Sora lihat. Sebentar, kita akan sekarang mencoba melihat apalagi sih sebenarnya perasaannya dia sesungguhnya. Kita mau coba lihat ya. Yang perasaannya berantakan tanpa kamu. Ada I wonder if you are happy without me. Dia sekarang penasaran, kamu sebenarnya bahagia gak sih tanpa aku? Ya, kamu baik-baik aja gak sih tanpa aku? Apakah kamu berantakan juga seperti aku emosinya gitu ya? Dan aku tuh jadi kepikiran terus conversation kita, percakapan kita yang kemarin tuh mungkin ada perdebatan dan sebagainya, itu terus-terusan terulang di kepalanya dia gitu ya. Seperti kayak dia menjadi perenungan, mungkin ada kata-kata yang nempel terus di dia gitu loh ya. Dan dia mampu merasakan kamu meskipun kalian berjauhan ya. I feel you even though we are apart. Aku merasakan kamu meskipun ya kita berjauhan sebenarnya gitu. Tapi aku bisa tetap merasakan kamu loh gitu loh. Dan aku tahu aku banyak mess up everything. Aku banyak kayak kesalahan aku. Aku bikin segala sesuatu itu jadi berantakan, hubungan kita berantakan. Salah satunya juga jadi kesalahan aku juga, yang aku susah untuk diajak komunikasi, aku gak jujur sama kamu gitu ya. Dan sekarang setelah sudah tidak berdekatan kehilangan kamu, malah aku tetap masih merasakan kamu ada di sekitar aku. Seperti masih merasa adanya
perasaan terikat. Dan dia merasa seperti kamu udah move on ya. Kamu udah ninggalin aku ya. Kamu udah punya perasaan yang baru sama orang lain ya. Dia merasa kayak kamu sudah maju, dia masih stagnan gitu loh. Dan banyak banget memori-memori yang membuat dia itu kepikiran soal kamu. Banyak sekali ya. Dan akhirnya dia berharap suatu saat kamu bisa memaafkan dia. Gitu loh ya. Karena sudah mumet banget cari pelarian, bingung gimana memulai komunikasinya, stres banget ya. Kira-kira apa yang akan coba dia lakukan untuk kamu ke depannya? Ada kartu Wheel of Fortune, dia akan mencoba mencari kesempatan mantauin kamu. Cari kesempatan untuk membuktikan sama kamu gitu ya, baru akan mungkin bisa perlahan-lahan ke kamu. Tapi mencari momentum yang tepat. Salah satunya adalah ketika keadaan finansial dia sudah jadi lebih baik, dia akan baru bisa ke kamu. Ya. Dan di sini juga judgment, menunggu juga mood kamu lebih baik. Jadi ini term and condition apply ya, situasi dan kondisi yang benar-benar ngikutin keadaan dan sikon kamu dan dia, baru dia akan bisa ke kamu gitu. Karena dia menyadari bahwa kalau aku datang lagi dengan belum ada perubahan, percuma kan ya. Dan karena sebenarnya dia tahu dia telah membuat kekecewaan sama kamu yang membuat kayak nggak bisa jalan ke arah harapan dan mimpi-mimpi yang selama ini sudah diraih. Dia menyadari ya, tapi ini artinya masih ada gloomy di sini, penyesalan di sini gitu ya. Kekecewaan di sini gitu loh. Dan dia merasa dia butuh waktu untuk membuat situasi dia jadi lebih baik. Dan dia butuh kamu untuk lebih bersabar. Kamu sudah mendingan, kamu sudah lebih tenang gitu kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Dan dia berharap masih terserip kayak kalau memang semesta mengizinkan kita masih bisa sama-sama gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Dan ada Eight of Wands. Ketika sudah ada progres, sekecil apapun dia akan ke kamu nantinya. Ketika sudah ada progres ya. Jadi sebenarnya sekarang melihat situasi, sikon dan kondisi, dia menunggu adanya progres atau adanya perkembangan. Ada perkembangan sekecil apapun dia akan bergerak menuju ke kamu. Ketika sudah ada perkembangan dari hidupnya, dia akan segera bergerak ke kamu. Kalau Sora lihat, dia akan as soon as possible ya. Gitu. Setelah dia sudah merasa aku sudah ketemu cara untuk ke kamu, melihat situasi dan kondisi mood kamu juga, situasi dan kondisi keadaan dia juga, keuangan gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini. Jadi dia merasa dia pun masih butuh waktu, kamu pun butuh waktu. Gitu ya kalau yang Sora lihat di sini ya. Ya walaupun memang Sora harus akuin ya, orang ini juga salah sih, masih nyari pelarian di luar gitu. Karena mumet dia. Nanti salah satunya orangnya suka cari pelarian, hati-hati ya, orang masih nggak stabil. Ya, kalaupun dia mau sama kamu, kalau dia ras lagi, balik lagi gitu ya, tanyakan sama dia keseriusan dia dan kepastian dia. Karena ya dia masih terkadang tidak menentu perasaannya kalau Sora lihat di sini. Ya, di sini ada didominasi oleh Sagittarius ya. Lalu ada ini banyak dari fire sign ya, Aries, Leo dan Sagittarius ya. Dan juga ada dari Cancer, Scorpio dan Pisces. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Nih ya, biar dilihat nih, Sora ambil di sini. O, Z, F, K. Ini bisa nama tengah, nama belakang ya, nama orang, inisial kota, inisial tempat gitu ya. Inisial plat nomor kendaraan, S, T, D, E, F, T, U, dan L, M, V, B, dan K. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan itu juga bisa, D lagi dan B. Ya, itu dari Sora. Oke Sahara, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendukung Sora. Kalau ada kekurangan atau kesalahan selama pembacaannya, Sora minta maaf. Karena kesempurnaannya milik Tuhan saja. Kalau kamu mau tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarom di Instagramnya Sora. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif dari pembacaan ini ya.
eh, tontonin semua video Sora yang ada, sifatnya timeless reading. Jadi anytime kamu menonton video ini akan cocok sama kamu. Ingat ya, namanya timeless, tidak mengenal periode waktu. Oke? Lalu jangan lupa nontonin Sora juga ada di Snack App. Terima kasih untuk dukungannya kepada Sora. Sora juga jualan kartu tarot. Kamu bisa beli kartu tarotnya lalu mencoba untuk belajar sendiri, belajar ya. Siapa tahu nanti kamu bisa bacain Sora gantian ya. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya. I love you as always, Sahara. Bye-bye.